Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Khatamul anbiya'i wal mursalin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kalau diajukan dua pertanyaan yang berlawanan, namun jawabannya adalah satu. Umpamanya kita bertanya, apakah makhluk yang paling rakus, makhluk yang paling tamak? Jawabannya adalah manusia. Tapi bila ditanyakan, apakah makhluk yang paling hemat, paling memikirkan hari esok? Jawabannya juga manusia. Begitu juga bila ditanyakan, makhluk apakah yang paling kuat? Maka jawabannya adalah manusia. Paling kuat. Tapi apa pula makhluknya yang paling lemah? Maka jawabannya juga manusia. Lalu apakah makhluk yang paling pintar? Jawabannya juga manusia. Tapi apa pula makhluk yang paling bodoh? Jawabannya juga manusia. Itulah kisaran pembahasan kita pada subuh ini. Dan kita akan coba kupas satu persatu. Benarkah manusia makhluk yang paling tamak? Jawabannya sangat benar. Karena bagi manusia tidak ada kata-kata cukup. Selalu menambah, selalu menambah. Harimau lapar, lalu kita masukkan ke dalam kandang kambing. Dan di dalam kandang itu ada 10 ekor kambing. Harimau hanya memakan 1 ekor saja, itu pun mungkin tidak habis. Kemudian harimau tidur. Bila kita bertanya kepada harimau, kok harimau tidur? Pasti harimau itu menjawab, perutku sudah kenyang. Tapi apabila manusia berada dalam keadaan lapar, dimasukkan ke dalam kandang kambing yang kambingnya ada 10 ekor, maka insya Allah 10 ekor kambing itu habis oleh manusia. Bahkan kabarnya jok kandang-kandang kambingnya, jok orang-orang punya kambing tu nyalu paling tamat. Begitu juga harimau, kucing, singa, dan sejenisnya itu mencuri hanya apabila lapar. Karena sejenis harimau, kucing, dan singa itu 80% hidupnya adalah untuk tidur.
Kapan dia tidur? Kalau perutnya sudah kenyang. Lalu kapan dia bangun? Kalau lapar balik. Nah, ketika dia sudah lapar, dia akan makan. Tidak ada makan, akan dia cari. Mencuri pun boleh. Jadi kucing, singa, harimau hanya mencuri bila lapar. Tapi kalau manusia, kapankah manusia mencuri? Malah ada kabarnya menyelang pi mencilok, maka lama dulu. Itulah manusia paling tamak. Sejahat-jahat kambing, kambing itu makannya tetap rumput. Tapi manusia jahat bukan hanya memakan nasi saja, tapi juga ada makan besi, makan aspal, makan semen, malah di satu-satu sampai simin mansaji makannya. Tapi kambing jahat itu ada di Payakumbuh, Padang Manateh. Itu ada peternakan sapi. Kalaupun kita pergi ke situ lalu kita tanya, mana sapi yang paling jahat, yang paling ganas, yang paling garang, maka si tukang sapi akan menjawab itu yang di ujung sana. Tapi bila kita tanya apa makannya, tetap dia jawab makannya tetap rumput. Itulah sebagai dalil manusia adalah paling tamak. Tapi sebaliknya, manusia juga paling hemat, memikirkan hari esok. Memikirkan hari esok. Tapi kalau makhluk selain manusia, sebutlah yang baru saja kita kemukakan tadi, binatang. Dia tidak pernah memikirkan besok. Apabila seekor kerbau kita kasih makan rumput, kita onggokkan di depannya, lalu dia makan. Balabiah rumput tadi, ini pijak seleh. Dipijak saja, bahkan dia buang kotoran di situ. Tapi manusia tidak demikian. Manusia sangat hemat. Dia akan simpan dan di dalam hatinya berkata, ini bisa untuk nanti sore atau mungkin untuk besok hari. Itu paling hemat, paling memikirkan besok. Ya, termasuklah kita pagi ini, subuh ini bersama-sama dari rumah kita berjalan menuju masjid, maka salah satu di antara dasarnya adalah karena juga memikirkan hari esok. Kemudian kita coba pula uji, benarkah manusia itu paling kuat, tapi manusia juga paling lemah? Ternyata memang jawaban keduanya adalah benar. Manusia paling kuat. Kalau secara kasat mata dan tidak bisa dibantah, kita akan sepakat menjawab yang paling kuat itu adalah gajah. Tapi ingat, manusia lebih kuat dari gajah. Karena manusia mampu memindahkan gajah dari pulau ke pulau. Bahkan manusia bisa mengangkat gajah sampai tinggi di udara. Karena kekuatan manusia. Sekuat-kuat gajah, gajah itu belum pernah memindahkan manusia dari pulau ke pulau. Jadi manusia lebih kuat daripada gajah. Bahkan manusia bisa mengangkat berton-ton, beratus ton ke udara melalui pesawat terbang. Itu kekuatan yang ada pada diri manusia. Ini masjid kita ini kalau kita lihat bangunannya cukup megah. Satu tiang berapa beratnya? Sama dengan dinding, atap dan sebagainya. Lantai 2. Tapi manusia bisa mengangkat walau setinggi apapun. Ada gedung 30 lantai, ada 50 lantai, itu ke atas itu bisa dibawa oleh manusia barang walaupun beratus kilo. Manusia paling kuat. Tapi manusia paling lemah. Kenapa manusia paling lemah? Karena manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain. Di dalam konteks ini, makhluk lain lebih kuat dari manusia. Saya termasuk salah seorang yang pernah bertugas mencari rumput atau memotong rumput
karena orang tua memelihara teranak. Jadi di satu tempat, sebutlah sawah, saya ditakdirkan berjumpa dengan seekor katak. Itu ada jenis katak yang langsung melahirkan, Bapak Ibu. Jadi saya menyaksikan ada katak yang baru mau melahirkan. Sepotong kepala anaknya sudah keluar dari tubuhnya. Saya perhatikan sampai selesai. Lalu apa yang terjadi? Setelah ini katak lahir dari induknya, induknya langsung melompat ke kiri, anaknya yang baru keluar melompat ke kanan. Dan saya yakin untuk selamanya kedua makhluk ini tidak akan pernah berjumpa lagi. Karena induk melompat kemari, anak melompat kemari. Saya saksikan jauh. Mungkin dia tidak akan berjumpa lagi dengan ibu kandungnya. Apa yang terbayang dalam otak kita? Baru saja lahir, manusia bisa langsung berdiri sendiri, mencari makan sendiri, hidup sendiri. Tapi kalau kita tanyakan kepada manusia, setelah anak kita lahir, berapa lamakah anak itu tergantung kepada induknya? Manusia sangat lemah. Bahkan setelah dewasa, sudah menjadi bermasyarakat, kita masih butuh dan kita masih tergantung kepada yang lain. Dan itu memang disengaja oleh Allah agar manusia hidup bersama-sama. Itu untuk yang kedua. Kemudian ketiga, manusia paling pintar tapi manusia paling bodoh, kan begitu tadi. Bagi manusia paling pintar, nah hari ini kepintaran manusia itu sudah bukan main, Bapak dan Ibu. Zaman terus maju bergerak ke depan dan tidak pernah mundur ke belakang. Karena salah satu antara ciri kehidupan manusia itu makin lama makin maju, makin lama makin modern. Kalau makin lama makin kolot, makin lama makin mundur, tentu hidup di rimbo apa lihat. Tidak berpakaian lo apa lihat. Tapi ternyata dalam kehidupan makin lama makin maju, makin lama makin modern, sehingga hari ini tidak ada yang tersembunyi. Alam yang begitu luas terasa kecil saja, jarak yang begitu jauh terasa dekat saja. Tahun 40-an berangkat ke Makkah itu 1,5 tahun, baru pulang balik. Terus berkembang kehidupan manusia dengan kecerdasannya dari 1,5 tahun menjadi 1 tahun. Dari 1 tahun berkembang lagi menjadi 6 bulan. Dari 6 bulan menjadi 3 bulan. Sampai 3 bulan ini masih mempergunakan transportasi kapal laut. Nah hari ini hanya 40 hari. Masih ingat dalam benak kita pernah sekitar tahun 80-an pesawat yang menyangkut jemaah haji dari Indonesia menuju Makkah Al-Mukarramah itu mampir dulu di Kolombo. Pernah terjadi waktu itu kecelakaan, pesawat lari dari landasan di Kolombo. Jadi mengisi minyak dulu di Kolombo, baru menarikkan perjalanan. Nah hari ini oleh karena kemajuan manusia, kepintaran manusia, tabang di BIM langsung mendarat di Jeddah atau Madinah, hanya 8,5 jam. Itu oleh karena apa? Oleh karena kepintaran manusia. Bahkan bukan hanya itu, Pak. Tahun 2024 kan sudah hampir dekat ini. Kalau seandainya memang saudara-saudara kita bernasib menunaikan ibadah haji tahun ini 2024 ini, itu ada pesawat yang akan dioperasikan buatan Jerman. Itu dari BIM ke Jeddah atau Indonesia Jeddah hanya 4 jam. Apa kira itu? Maka pada saat yang seperti itu, ya akan lahirlah apa yang menjadi celoceh dalam kehidupan sehari-hari. Sembahyang subuh di 5 suku, sembahyang Jumat beko di Makkah. Beko magari di boleh sekalian. Kalau sudah demikian, itu artinya apa? Manusia pintar, manusia canggih. Tapi manusia juga paling bodoh, Pak.
Kenapa manusia dikatakan paling bodoh? Manusia tidak bisa untuk mengatur diri sendiri. Walau betapapun pintarnya, hebatnya, satu pertanyaan saja diajukan pasti dia nggak bisa jawab. Bapak mati kapan? Nggak bisa dia jawab. Jangankan bapak kapan mati tidak bisa dijawab, ibu punya darah, benar. Berapa literkah darah di dalam tubuh ibu? Darah awak sendiri tahu atau? Berapa berdoa? Sekarang anak ibu sudah hamil, sudah. Itu yang mau keluar itu laki perempuan. Alun bapereso lagi. Betapa bodohnya manusia. Dari yang 3 pasang tadi Bapak dan Ibu, kita ambil satu. Manusia terkuat tapi manusia terlemah. Manusia terkuat tadi sudah saya sampaikan, gajah pun dipindahkan dari pulau ke pulau. Bangunan seberat ini dibuat oleh manusia. Bisa ngangkat benda yang berat ke atas. Tapi di sisi lain yang tidak bisa dibantah, khuliqul insanu dha'ifa. Manusia dijadikan sangat lemah. Sangat lemah yang dimaksud di sini, yang namanya hidup tidak akan bisa lepas dari pertolongan orang lain, bantuan orang lain. Aku poin nan kawak bahas secara mendalam. Bapak Ibu hadirin sekalian, ini di hadapan kita sudah ada minuman, termasuk di hadapan saya. Kita ambil gelas ini lalu kita angkat. Sebelum kita sampaikan ke mulut kita, mari kita merenung sejenak setelah membaca bismillah. Berapa orangkah yang sempat membantu kita sehingga air sedeguk bisa sampai ke mulut kita? Apa yang saya maksud? Mungkin sudah terbayang oleh Bapak dan Ibu. Kita minum pakai gelas. Gelas ini pasti orang yang membuat. Pabrik gelas. Di pabrik gelas lah pasti lindak sudang nama karajo itu Pak. Berlapis-lapis untuk terciptanya gelas sehingga gelas dapat kita pakai untuk minum. Beratus-ratus orang sudah membantu kita. Kemudian dalam gali ada minuman Pak. Nanjale di antara unsur yang ada di dalam air. Itu unsur pertama, air. Apakah air itu dari langit langsung masuk ke dalam gelas? Ya tidak. Pasti ada pula orang yang menolong sehingga air ini masuk ke dalam gelas. Dan itu berlapis-lapis pula orangnya. Tukang masak, sehingga ia biasa menjadi mengalagak. Masuk termos. Kemudian dimasukkan masuk gelas. Sebentar ini terdengar oleh kita krik. Itu juga orang membantu kita. Entah berapa pula orang membantu kita sehingga air yang sebanyak ini masuk ke dalam gelas. Kemudian apalagi kita masuk ke ada gula. Apakah gula itu langsung jatuh dari langit masuk ke dalam gelas? Tidak. Ada orang yang masukkan gula. Dan gula itu sendiri dibuat oleh pabrik gula pula. Dan berapa orang pula yang telah menolong kita sehingga itu gula jadi gula. Belum lagi kopi, mas kopi apa ini? Nah, ada pula pabriknya, berpuluh orang pula. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kita datang menemui seseorang, kita datang ke masjid, kita punya pakaian. Bagi kami lelaki ada baju, ada celana, bahkan ada yang pakai jaket, ada yang pakai peci, ada yang pakai sarung. Tidak dapat ditolak, semuanya itu orang yang membuat. Dan berapa orang yang membantu kita sehingga kita bisa hidup. Mukenah ibu, pakaian ibu, apalagi perempuan itu pakaiannya lebih banyak macamnya daripada kami laki-laki. Entah berapa orang yang membantu kita sehingga kita bisa tampil hidup seperti ini. Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan Bapak, kullun ya'mal ala syakilati. Masing-masing orang hanya ahli dalam satu hal. Enggak bisa awak segala pandai dah. Tukang jahit tidak tukang rumah. Tukang kayu tidak tukang semen. Yang membuat tikar tidak membuat batas ini. Yang membuat meja tidak membuat tikar.
Masing-masing kullun ya'mal ala syakilati, berbuat, bertindak, bekerja menurut profesinya, dan Allah sudah bagi-bagi. Ada yang di kantor, ada yang di rumah sekolah, ada yang di gedung, ada yang di kadai, ada yang di mobil, ada yang menyetir, ada yang connect, berbagi-bagi kita. Dan satu dengan yang lain akan saling terkait. Nan tinggal di tepi laut nyobuek garam, yang tinggal di gunung nyo tanam padi. Sementara seluruh kita butuh garam dan butuh padi. Coba kalau masing-masing tidak berbagi, yang di tepi pantai tempat soma nyok garam saya, yang tinggal di gunung tempat soma nyok padi saya. Tapi karena adanya kerjasama yang sangat intim, garam dikirim ke gunung sebahagian, padi dikirim ke pantai sebahagian, sehingga sama-sama makan garam dan padi. Bapak Ibu hadirin, apa yang ingin kita kejar? Wajar kalau di dalam agama kita kesombongan, kecongkakan, arogansi, merasa diri paling pandai, paling hebat, dosanya sangat besar. Kenapa? Karena kita pada saat kita menggadang para sondak, para orang lain, pada saat itu kita perlu orang lain. Seperti saya lah pada saat ini Bapak Ibu. Ambo hebat kecil Ambo, karena memberikan ceramah, memberikan uraian kepada Bapak dan Ibu. Ibu kecil saya pandang, saya adalah yang besar, tapi saya harus sadar pada saat yang sama sebenarnya saya butuh kepada Bapak, butuh kepada Ibu. Untuk apa? Untuk mendengarkan saya. Coba kalau saya bicara sendiri, tidak ada orang mendengarkan. Begitulah hidup ini. Makanya asra'u thawabal birru wasilatul rahim, wa asra'u uqubatal baghyu wa qati'atul rahim. Secepat-cepat dosa diterima di sisi Allah adalah dosa memutus silaturahim, dan secapek-capek pahala diterima di sisi Allah adalah pahala mempererat silaturahim. Bapak Ibu hadirin sekalian, maka intinya ini silaturahim. Bagaimana kita menjaga hubungan sama kita? Sesantiang-santiang awak, sehebat-hebat awak, sia saja awak, maka awak paling butuh sama orang lain. Bahkan makin tinggi status sosial seseorang, makin menjadi orang gadang ya, dan sama nanya makin ketek Pak. Apakah kok Pak Gubernur itu tidak bisa menyetir sendiri? Bisa, tapi dia nyolah jadi gubernur, tidak layak membawa oto surang. Artinya apa? Makin tingginya makin butuh orang. Inilah makanya kita sedih kita. Ibu awak mencari kawan dan menggadang si duit, seolah dunia aku ada sertifikatnya dia. Padahal di dalam kondisi seperti itu dia sangat butuh orang lain. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, itu di satu sisi kita saling membutuhkan. Di samping kita saling bersandar, di samping kita saling membutuhkan, tapi di sisi lain kebutuhan kita sama. Orang besar makan, orang kecil makan. Jadi sama-sama awak butuh makan. Kebutuhan kita adalah sama. Orang gadang nyocari makanannya, orang ketek nyocari makanannya. Di dalam mencari pasti yang diinginkan nan dicari dapat, nan dijapui tabawa. Kalau saya ajukan satu pertanyaan ke Bapak dan Ibu, menori apa manan rancak banyak dapat atau seketek dapat? Banyak dapat pasti. Ibu mana banyak, mana rancak banyak dapat, seketek dapat? Banyak dapat. Saya juga begitu. Jadi seluruh kita menginginkan yo banyak dapat. Kita ambil sebagai contoh bahwa usaha yang kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari bakadai, betoko dia Kunyang. Itu setiap nama jual tuh pasti ingin banyak jualannya dan ingin mahal terjual, tapi ingat setiap nama Bali ingin murah.
Kalau kita punya kedai 1, 2, 3, kedai si A, kedai si B, kedai si C, masing-masing yang berkedai pasti menginginkan hari itu jualannya paling banyak. Saya pernah tanya sama teman, dia mengalir di Wokunyang, apa penjualan hari kini temu do? Alhamdulillah ya, lebih banyak kini. Kalau harga 2 iko gak banyak penjualan awak mai. Bang kok sampai itu kedai sebelah tutup kecil. Sehingga kawak seorang Bali labar hari tutup lah masuk dalam kategori kini kau maya. Artinya apa? Rancak jo tutup kada sebelah. Maka tutupnya kabarnya mentuanya masuk rumah sakit. Rancak sakit mentuanya tarik. Apa yang terbayang dalam benak kita? Kalaulah tidak ada aturan dan tidak ada yang mengatur, akan kacaulah dunia ini. Rancak tutup kada sebelah tu. Banyak penjualan orang sebelah juga berpendapat seperti itu. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, siapapun kita, dimanapun kita berada, kita tetap menginginkan posisi terbaik. Kita tetap menginginkan posisi strategis. Kalau dapat nomor 1, kawan tersalah kinyobol. Kan seperti itu. Ambo pernah didaulat membawa jamaah majelis taklim jalan-jalan. Agak jauh kata itu ke Medan, tapi bukan Medan yang masalah. Saya bilang sama ibu-ibu majelis taklim ini, juga ada bapak, sebelum jam 9 semuanya sudah naik mobil. Saya datang, kita langsung berangkat. Tiba 9:05 kan dapat 5 menit terlambat. Lalu nado naik seorang lah je. Apa cerita kok? Saya sudah bilang sama Pak dan Ibu jam 9 sudah naik sehingga kita hemat waktu. Ada apa? Ternyata terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Ada barampe orang bacirabi nak duduk di muka kampenya. Padahal tempat duduk cianya Pak. Aku contohin gue aku, awak letak nas saya sana, dia pindah-pindah nas saya. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Akhirnya saya cari jalan keluar. Abu gue undian dapat. Ampe 41 nomor sebut muatan auto ampe 41 nan bisa duduk mau kocok setuju model koli setuju ya saya kocok ambil cek nomor berapa terambil disitulah duduk kita. Tuhan mentakdirkan yang ngotot untuk duduk di muka tadi dapat dekat kakui Pak. Jadi di mana-mana akan terjadi seperti itu, tidak terkecuali duduk dalam masjid. Ada yang ngambil posisi dekat tunggak, maksudnya sudah bersandar, kan seperti itu. Padahal sudah dari awal awak akan ambil posisi dekat tunggak, terus kawalah dulu, ya sabar soalnya. Dan itu sering juga terjadi ribut itu. Lah diletakkan tas di sini supaya awak bisa bersandar di tunggak, dipindahan ya kawan, ribut. Itu kepindahan tas deh. Nah, itu kan hal kecil sebagai contoh, tapi ada hal-hal besar. Di dalam apa saja kita ingin nomor 1. Tapi yang paling urgen Bapak dan Ibu, dalam poin yang saya masukkan tadi, kita butuh makan dalam hidup. Papan, sandang, pangan, itu pasti kita butuhkan. Kita butuh makan yang cukup, butuh perumahan yang memadai, pakaian yang lengkap. Dan itu baru bisa dapat setelah kita usahakan di dalam bau usahakolah, berpacu dalam melodi. Jadi artinya apa? Yang terbayang oleh kita adalah apalah jadinya kehidupan ini kalau tidak ada aturan? Apalah jadinya kehidupan ini kalau tidak ada yang mengatur? Masjid saja ada yang mengatur, namanya pengurus masjid. Makanya masjid kita bersih. Saya sangat senang masjid kita bersih. Ya. Tambah pula pas ceramah dapat minum. Ada yang sudah habis minumnya, sementara Ustadz belum sedeguk pun, tahu gitu. Jadi panas ya kayak gitu. Ada yang sudah begini-gini gelasnya udah habis, mungkin minta tambah lagi. Sementara Ustadz belum sedeguk pun. Iya nak apa-apa, karena sedang bekerja. Sedang bekerja. Karena bagi Ustadz di samping minum ada lagi yang lain nanti, dan itu bukan urusan kita. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, perlu ada aturan dalam kehidupan. Kalau tidak ada yang mengatur, yakin kita terjadi kekacauan. Satu, nan capek, mendapek, nalambe,
ketinggalan. Padahal orang yang lambat itu kadang-kadang bukan karena kesalahannya, tapi karena halangan syar'i. Anaknya ditabrak mobil, orang tuanya sakit dan sebagainya. Adalah sangat kasihan kita kalau ada satu kesalahan yang ditimpakan kepada dirinya, padahal asal bukan dari kesalahannya dirinya. Sangat kasihan kita. Jadi artinya apa? Perlulah yang namanya aturan di dalam kehidupan. Oleh karena perlu yang namanya aturan, maknanya apa? Paralulah wa idu bakorong bakampuang. Dan itu tidak bisa dielakkan. Dan itu sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak dari dulu. Arsala rasulan, Allah mengutus rasul ilan nas, kepada manusia untuk mengatur itu tadi. Yang saya tuju adalah Bapak Ibu, kita tidak bisa mengelakkan diri dari hidup berkepemimpinan. Ini kita sudah masuk di akhir Desember. Kemudian setelah Desember akan datang nanti Januari 2024. Kemudian akan datang Februari tanggal 14. Kita akan memilih pemimpin. Pertama, paham kita adalah tidak mungkin kehidupan tidak berkepemimpinan. Tidak mungkin. Dapat kita pahami itu berapalah kacaunya kehidupan ini kalau tidak ada pemimpin. Tidak ada bakorong bakampuang banagari. Oleh karena itu berkepemimpinan di dalam kehidupan kita sebagai manusia adalah satu keniscayaan. Makanya Majelis Ulama Indonesia melalui fatwanya bahwa memilih pemimpin itu wajib. Sebab tidak mungkin kita tidak berkepemimpinan. Mana mungkin sholat jamaah tidak ada imam. Oleh karena itu kepada kita semua, jamaah kasadonyo kacia indah disebut namo gadang dak diibogala, bagi yang sudah patut dan memang wajar, umur sudah cukup, jangan tidak mempergunakan hak kita di dalam memilih pemimpin. Karena Majelis Ulama awaklah berfatwa itu hukumnya wajib. Jadi kalau seandainya ada di antara kita apa dan ibu atau siapa saja malih saja tidak payah muak dan dosa. Tapi kalau ada halangan yang sifatnya syar'i, Allah pula yang mendatangkan halangan, tentu Allah lebih tahu. Tapi kalau berdasarkan malih saja, sebab 2004 balik, 2009 balik, partisipasi pemilih sangat minim. Makanya ulama menolong dan membantu dengan mengkaji dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, ajaran agama kita, ternyata dapatlah satu kesimpulan, nampaknya berkepemimpinan kok tidak sunat dong. Wajib. Kenapa wajib? Tidak bisa tidak berkepemimpinan dalam ini. Itu bentuk baru diri bos itu ya Pak. Sedangkan baru atau sendiri punya pemimpin tuh dengan caranya pula. Kan seperti itu. Jangan dikira Pak, mereka juga ada pilkada, pileg dan pilpres itu baru atau Pak. Tapi dengan pileg, pilpres, pilkadanya yang caronya pula. Berganti-ganti juga kepemimpinannya, baru ada kayu tanam, baru ada Mancua tuh. Itu baru kita datang dari Padang, pas di Malibo tuh ada Cik Negari sana depan. Ah, dulu tuh ahli negarinya tuh. Itu berganti-ganti, tidak seumur hidup lah, cuma 7. Setelah satu meninggal, dipilih yang satu. Bagaimana cara sistem pemilihannya? Ya bercakap saja. Mana menang tuh jadi pemimpin. Dan sang pencipta sudah menakdirkan pula seperti itu. Kan ada dulu di TV siaran mana suka siaran niaga. Kadang-kadang singa liar, kerbau liar, kan ada pemimpinnya itu. Singa ada pemimpinnya. Kuda ada pemimpinnya. Dengan cara mereka pula. Dan itu dipilih juga itu. Dengan cara pemilihan dia juga. Nah kita juga ada pemilihan. Nah Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Saya sering ditanya oleh jemaah kemana berceramah. Ba'a kami nalancak Ustadz di dalam menghadapi pemilu. Dalam menghadapi pilkada, pileg dan pilpres. Sebagai seorang yang
dituakan dalam masalah agama berkewajiban memberikan pencerahan kepada jemaah. Beberapa menit ke depan saya akan sampaikan kepada kita. Pertama, selaku tokoh agama atau yang didulukan dalam masalah agama, berkewajiban kami hari ini termasuk saya menyampaikan kepada kita, jangan sampai tidak melaksanakan dan memanfaatkan hak pilih kita. Karena secara agama ulama kita sudah mengeluarkan fatwa, memilih pemimpin itu adalah wajib. Dengan dasar tidak mungkin kita dalam hidup tidak berkepemimpinan, itu dasarnya. Yang kedua, siapa yang dipilih? Saya hanya bisa menyampaikan kriteria dan tidak berkapasitas saya untuk mencangkul sawah dan ranah, pilihlah itu tidak boleh terus. Itu kampanye namanya tuh. Tapi saya hanya menyampaikan kriteria orang yang mendekati atau melengkapi syarat-syarat apa yang disampaikan oleh Islam. Nah, syarat yang pertama, Bapak dan Ibu kita cerahkan saja, pemimpin itu setidak-tidaknya ada 3 tugasnya. Nah, nanti lihatlah mereka-mereka yang apakah itu pileg, pemilihan legislatif yang sekarang mencalek banyak di mana-mana, itu hak mereka, silakan. Tapi siapakah di antara mereka yang telah mencalek itu akan kita pilih? Saya tidak akan menyebutkan namanya dan itu bukan wilayah saya. Tapi ada kriteria. Pertama, siapapun orangnya, apapun sukunya, dari manapun asalnya, kalau nyolah yang jadi pemimpin, maka kewajiban pertamanya adalah hifzul akidah, menjaga akidah. Itu kewajiban pertamanya. Apabila dia sudah diangkat menjadi pemimpin, apakah legislatif, DPR, apakah pilkada, bupati, wali kota, gubernur, ataupun presiden, kewajiban pertama menurut Islam yang pertama bagi seorang pemimpin adalah menjaga agama umat, menjaga akidah umat. Ini kewajiban yang pertama. Bukan mengacaukan agama, menjaga agar masyarakat secara keseluruhan agamanya terpelihara, termasuk wali negari, termasuk kepala desa. Kalau memang ada keinginan untuk itu silakan, tapi ingat, tugasmu pertama adalah menjaga agama, tugasmu pertama adalah menjaga akidah. Bagaimana akidah umat lurus, bagaimana agama umat lurus, bagaimana umat ini mengamalkan agama secara bagus, bagaimana masjid itu rami, basurau itu rami. Ini tugas pertama, wahai kepala desa, wahai negari, wahai camat, wahai bupati, wahai semuanya ke atas. Itu tugas pertama menurut ajaran agama kita. Itu memberikan paham apa Bapak Ibu? Karena tugas pertamanya adalah menjaga agama dengan segala macam rentetannya, tantunan pertama kali dituntut inyonan bagamo, tentu begitu. Itu pahamnya. Tentu inyonan bagamo dulu. Nyo akan mengajak orang sholat, ya dia sholat lebih dulu. Nyo mengajak orang ke masjid, ya nyo masjid lebih dulu. Nyo mengajak orang agar berbuat jujur, inyo jujur lebih dulu. Nyo mengajak orang supaya mensiarkan Islam, mensiarkan agama, ya dia yang mensiarkan lebih dulu. Nah, itu yang pertama Pak, kriterianya. Nah, lalu mungkin nanti ya kita lah yang akan menilai siapa yang paling mendekati. Nang kadiarok bantuan Nabi Muhammad tak kado gini lah Pak, tu minta sisi kalimbe kamu itu, saksi kalimbe itu. Tapi yang mendekati, yang mengarah, yang memang secara jujur dan ikhlas arahnya adalah ke situ, itu kriteria pertama. Kriteria kedua, tugas pemimpin setidaknya setelah dia menjaga akidah umat, yang kedua adalah menjaga sosialitas umat, hubungan. Kalau tadi hablum minallah, sekarang hablum minannas. Artinya apa? Seorang pemimpin dimanapun dia berada, siapapun dia, jurus keduanya adalah agar kehidupan masyarakat ini menjadi aman, sailia samudia, sakateh sakabawa, ringan sama di jinjang, bare sama di piku, kok kalurah sama menurun,
kok ke bukit sama mendaki, nampak kesatuan persatuan di tengah-tengah umat. Kok jurusnya yang kedua, wahai para pemimpin dimanapun jabatan yang kamu pangku, tugas keduamu adalah menjaga persatuan umat. Tapi kalau lainnya lo nak buat kacau, itu lo kabu amat. Jadi jurus keduanya adalah agar rumah tangga menjadi aman, tetangga menjadi aman, seluruh masyarakat menjadi aman. Lalu dia lahirkan dalam bentuk apa? Dia menyayangi dan mencintai seluruh masyarakatnya. Nyu singgah ke rumah sia saja, tidak berpilih-pilih. Nyu dekat dengan siapa saja, tidak dipilih-pilih. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh. Pas baru nyampe di Madinah, kan semua yang menyambut di Madinah itu minta mampir ke rumahnya, singgah ke rumahnya. Nabi hilang akal. Apa kata Nabi? Seandainya saya singgah ke rumah si A, si B pasti menuntut. Kalau saya mampir ke rumah si C, bagaimana pula si D? Kenapa? Karena di mata saya semua kita adalah sama. Antum ummati, semua kamu adalah umatku. Jadi saya ngambil jurus seperti ini saja. Tantang rumah siabe ko untuk moko duduk di situ semua malam. Nah, itu saja. Makanya semuanya berdoa, ya Allah Tuhan, duduklah untuk Nabi tentang rumahmu. Duduklah untuk Nabi tentang rumahmu. Lalu ada salah seorang sahabat yang namanya Ayub Al-Ansari. Dia tidak pergi bergerumun ke hadapan orang banyak, tapi doa saja di rumahnya. Ya Allah ya Tuhan, kalau engkau takdirkan pondok buru aku adalah sampai Nabi malam pertama sampai tiba di Madinah, duduan untuknya di muka pondok aboh. Ternyata doa ini dikabulkan Pak. Ada doa untuk Nabi di muka rumah Ayub Al-Ansari. Di situ Nabi malam. Pertanyaannya adalah kenapa Nabi berbuat seperti itu? Karena umat semuanya adalah sama. Jadi dalam menjaga ukhuwah umat, seorang pemimpin adalah orang yang mencintai umat. Umat mencintai dia, dia mencintai umat. Ini termasuk kunci juga Pak. Kalau dalam sholat namanya al-imamu mahbub, imam yang dicintai. Tapi ada juga imam yang makruh, imam tapi dibenci. Kalau imam dibenci, orang kita kalau sudah benci kepada seseorang, yang terlihat oleh kita adalah kekurangannya saja. Panjangnya macam ayat salah juga, panjang mana ayat? Pendek macamnya, halus sembahyang, ayat pendek mana? Kenapa? Karena kebencian sudah lebih dulu. Tapi kalau kecintaan sudah terletak lebih awal, apapun tidak masalah Bapak Ibu. Karena kecintaan sudah lebih awal. Wang tinggi semampai, badan rancak, bini yang pendek, buru hitam lele bako amuang, mangalong pikir bini den. Sajak den babini je inyo yo mana nyaman ni dia den yang. Inyo adalah orang yang den paling sayang di bumi. Bako itu. Sebab dia tidak banyak berfikir tentang inyo. Patang jam 2 pulang malam anak sadanya. Bako itu. Sebab dia yakin tak kira dua orang dia kecil. Ada sekretariat adanya. Nah, kalau seorang pemimpin sudah dicintai oleh umat seperti Nabi kita Muhammad, ya Nabi salamu alaik, itu kan lagunya orang Madinah menyambut kedatangan Nabi. Oleh karena Nabi dicintai, semuanya patuh sama Nabi, dan Nabi juga mencintai umatnya. Ketika Nabi mengembuskan nafas terakhir, di detik-detik mengembuskan nafas terakhir, hanya 3 kalimat yang sering terungkap dari mulut Nabi, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Begitu kalau orang mencintai. Nah sekarang dari mereka yang banyak, apakah legislatif, DPR, apakah nanti pilkada, pileg dan pilpres, ukur saja oleh Bapak dan Ibu, mana yang lebih dekat mencintai umat. Terserah, itu hak kita. Nah, itu yang kedua. Jadi menjaga akidah, hubungan dengan Allah, menjaga agama, dan menjaga hubungan sama manusia. Yang ketiga, tugas pemimpin itu adalah mensejahterakan seluruh masyarakat. Apa artinya mensejahterakan? Berpikir agar masyarakat itu makan. Berpikir agar masyarakat itu punya modal hidup. Tidak memikirkan barang kepiti kayu banyak. Ini udah.
tapi memikirkan bagaimana umatku amanah diberikan kepadaku untuk memikirkan bagaimana masyarakatku bisa makan, bisa minum. Makanya carilah peluang-peluang, lokak-lokak baru, bagianlah pandai, nyo tambah pandainya. Bagian alum pandai, nyo carikan jalan, dia aja supaya pandai, sehingga masyarakat sejahtera semuanya. Kalau ada tindakan-tindakan, kalau ada action ataupun ada rencana, maka ujung rencananya itulah agar masyarakat bisa makan. Tidak makan inyo dulu. Baru duduk ada, nah itu dah. Tapi dia duduk umat hanya pikirkan dulu. Duduk masyarakat hanya pikirkan dulu. Sehingga nanti setelah dia mulai memimpin, terasa perbedaan hidup itu. Lapang rasanya. Kenapa? Jalan keluar. Namanggaleh nyo carian. Kama pemasaran naranca. Produk naranca. Nyo pikir ke arah itu. Tapi kalau jurus memakai dirinya nyo, busana nyo, jangan pilih ya. Tapi kalau dia memikirkan umat, anak yatim hanya pikirkan, orang miskin hanya pikirkan, jalan masuk kampung, akses ke masjid bahkan orang cak, itu dimikirkan. Pilih itu. Itu secara Islam, Pak. Jadi mensejahterakan masyarakatnya, kewajiban seorang pemimpin. Kemudian yang berikut, seorang pemimpin berkewajiban untuk mencerdaskan umat. Mencerdaskan umat. Bahas supaya umatku makin hari makin cerdik, pendidikan lestari dan tumbuh dengan baik. Itu sehingga sajaknya memimpin meningkat kemampuan daya pikir dan ilmu umat itu di dalam segala bidang saja. Atau sebelum beliau memimpin sarjana bertiga di kampung banyak, tapi sajaknya memimpin 5 tahun nan bertiga menjadi 25. Bagaimana caranya? Dia berpikir mencari beasiswa, mengusahakan masyarakat anak cucunya, anak kemenakannya masuk ke perguruan tinggi. Nyo cari beasiswa sehingga banyak peren masuk. Itu pimpin santiang, Pak. Tapi kalau nyo yang saya sekarang pilih apa? Jadi gitu, mendahulukan. Dia lebih mengedepankan kepentingan masyarakat karena amanah dia kan kayaknya, bukan memikirkan dirinya sendiri. Baru duduk dan saya nyerikuannya, kan begitu. Makanya Bapak dan Ibu, kok kriteria. Inilah makanya dalam sistem pemilihan kita ada kompani namanya. Itu untuk mendengarkan, untuk mencari seandainya. Kemudian ada masalah yang beko untuk memikirkan, berdiskusi sama wak, kemana diarahkan. Kan itu gunanya. Sehingga kita tidak ada cucu-cucu saja orang. Tidak dipilih tentang selesai, tidak itu dong. Ini nasib masyarakat kita, nasib anak cucu kita. Tamu ada yang tak payah, jangan begitu. Karena ini sesuatu yang kita butuhkan. Adakah pilkada nanti, pilek dan pilpres kaitannya dengan masjid raya? Ada. Adakah kaitannya dengan anak kita yang masih di SD, masih di SMP, masih sangat terkait. Apakah terkait dengan ustaz yang mengaji di masjid? Sangat. Menjalih itu nanda ke ustaz dulu. Cari lo tuh supaya ustaz tuh cocok diundangnya. Aku nak nama musuhnya ustaz nama pilih. Mulai semenjaknya terpilih tak dong ngaji. Sebab ada juga Bapak dan Ibu a priori dan benci kepada agama, ada itu. Nah, lihatlah sosoknya. Tapi tadi sudah saya sampaikan, arah yang pertamanya apa? Tugas pemimpin arah pertamanya adalah hifzuddin, menjaga agama, sehingga akidah umat ini terpelihara dengan baik. Nah, oleh karena itu merenunglah kita, berpikirlah kita, berdiskusilah kita. Jurus wajibnya bahas supaya anak cucu awak nan awak tinggalkan kehidupannya lebih baik, dan kehidupan lebih baik anak cucu awak tak kait juga pemimpin awak nawak tunjuk. Jangan sampai kecolongan. Sebab sekali kecolongan 5 tahun awak menghidupkan. Sebab tak bisa dah. Itu keadaannya. Besok pagi ganti balik. Tak mau tu selawat aja baju bisanya, Pak. Jadi ada satu sistem. Makanya kepada kita semua jemaah di sini, kita masih punya waktu untuk berfikir lebih dalam. Kok gambar 5 kalah terpampang tuh. Kok segi bantu telah nampak dah tuh. Kan begitu. Makanya kita dengarkan, kita tanya untuk mencari kayu gadang kapangkanya, mencari air kaulunya sampai ke detil-detilnya mungkin nggak sulit, Pak. Buat kadang orang tuh baru kenal hari itu. Tapi setidaknya sudah usaha, sudah ada upaya kita bertanya kiri dan kanan, kama akan diadukkan.
Nyo banyakkan legislatif kok. Anggota dewan banyak kok. Makanya menampakkan diri dia. Kok gambar apa? Kok ha? Kok visi misi mo kok ha? Dia berhak datang ke kita. Kita mencari, ya Pak, mau cari apa, mau dengar apa? Terdengar oleh kita. Kemudian kita tanya apakah yang disampaikannya ini benar apa tidak? Barikan jejaknya. Jadi itu gunanya apa? Supaya kewajiban yang diberikan oleh agama kepada kita ini dapat terlaksana dengan baik, sehingga masjid rami, surau rami, masyarakat sejahtera, anak-anak awak sekolah, sedangkan negari menjadi aman. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pergi ke Solo ke Sungai Nanam, tibur situ hari pagi. Darilah sangat lewat dari jam 6, tentu kita cara masuk buah langsung berhenti. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.